Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haswin, dengan NIM 23220238612006081, Program Studi Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keseimbangan perekonomian dengan menggunakan pendekatan agregate demand atau AD dan pendekatan agregate supply atau AS. Definisi agregate demand, AD, dan agregate supply, AS. Agregate demand, AD merupakan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. AD dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, ekspor, impor. Agregate supply, AS merupakan total penawaran barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. AS bisa dibedakan menjadi AS jangka pendek, short run, dan AS jangka panjang, long run. AS jangka panjang ditentukan oleh kapasitas produksi ekonomi, sedangkan AS jangka pendek dipengaruhi oleh harga dan biaya produksi. Pengaruh pada keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika total permintaan, AD, sama dengan total penawaran, AS. Titik keseimbangan ini menunjukkan tingkat output dan harga yang stabil dalam perekonomian. Secara matematis, keseimbangan tercapai ketika AD sama dengan AS. Faktor yang mempengaruhi agregate demand, konsumsi, pengeluaran rumah tangga pada daban jasa, investasi, pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal atau investasi, pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah untuk barang dan jasa, ekspor neto, perbedaan antara ekspor dan impor, perubahan dalam salah satu dari faktor-faktor ini akan menggeser kurva AD. Faktor yang mempengaruhi agregate supply biaya produksi kenaikan biaya bahan baku atau upah dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang, menggeser kurva AS ke kiri, teknologi perkembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi dapat menggeser AS ke kanan. Sumber daya alam akses terhadap sumber daya alam yang lebih banyak atau lebih murah dapat meningkatkan produksi. Keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Keseimbangan jangka pendek terjadi ketika AD berinteraksi dengan AS jangka pendek. Di sini, perekonomian mungkin tidak sepenuhnya berada pada tingkat output potensialnya, full employment. Keseimbangan jangka panjang pada jangka panjang, perekonomian cenderung mencapai keseimbangan pada output potensial, natural output, yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti teknologi dan jumlah faktor produksi. Pergeseran kurva AD dan AS. Keseimbangan di bawah potensi output jika AD berada di bawah AS jangka panjang, perekonomian mengalami resesi, dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Keseimbangan di atas potensi output. Jika AD melebihi kapasitas AS jangka panjang, perekonomian mengalami inflasi karena permintaan yang lebih besar dari kemampuan produksi. Kebijakan ekonomi untuk mencapai keseimbangan. Pemerintah dan bank sentral menggunakan kebijakan fiskal, misalnya, pengeluaran pemerintah dan pajak, dan kebijakan moneter, misalnya, suku bunga dan jumlah uang beredar, untuk mempengaruhi AD dan mencapai keseimbangan perekonomian yang stabil. Kesimpulan. Keseimbangan perekonomian tidak hanya bergantung pada perubahan permintaan atau penawaran. Dengan pendekatan AD/AS ini, kita dapat menganalisis fluktuasi ekonomi, seperti inflasi, resesi, dan pengangguran, serta memahami bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi keseimbangan perekonomian. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang jelas mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Karena, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.